Malam di desa Sumberjati selalu sunyi setelah pukul 9. Tapi warung kopi milik Pak De Sastro di pinggir jalan desa itu justru baru mulai ramai di jam itu. Warungnya sederhana, hanya beratap seng dan berdinding bambu. Tapi aroma kopi tubruk dan suara jangkrik jadi teman akrab para sopir truk yang biasa mampir sebelum melanjutkan perjalanan malam. Namun sejak beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang berubah. Pak De sering merasa ada pelanggan yang datang, tapi tak pernah benar-benar terlihat. Malam itu, warungnya sepi. Cuma ada lampu petromak yang berkerlap-kerlip di meja kayu. Angin malam membawa bau tanah basah setelah hujan. Pak De sedang menyeduh kopi ketika lonceng kecil di pintu warung tiba-tiba berbunyi sendiri. Tok, tok, suara sandal basah terdengar dari arah luar. "Silakan, Mas, mau kopi?" tanya Pak De tanpa menoleh. Namun tidak ada jawaban. Ia menoleh pelan. Kursi di pojok warung sudah ada yang duduk. Tapi anehnya, sosok itu membelakangi lampu. Hanya siluet hitam, tanpa wajah yang jelas. Pak De agak heran, tapi tetap menyapa. "Kopi pahit atau manis, Le?" Lagi-lagi tak ada jawaban. Hanya suara seretan kursi yang pelan, seperti seseorang sedang menariknya lebih dekat ke meja. Pak De mulai merasa tidak enak, tapi ia mencoba tetap tenang dan menuangkan kopi ke cangkir. Saat uap panas mengepul, tercium bau anyir darah dari arah pelanggan itu. Dan ketika Pak De menoleh lagi, sosok di kursi sudah menghilang. Yang tersisa hanya genangan air kotor di lantai, seperti bekas seseorang yang datang dari rawa. Pak De terdiam, jantungnya berdetak kencang. Lalu dari luar warung, terdengar suara serak jauh di kegelapan. "Pak De, kopi saya belum disajikan." Lampu petromak langsung padam. Suara kursi bergeser lagi dari arah dalam warung. Dan untuk pertama kalinya, Pak De sadar pelanggan malam itu bukan manusia. Sejak malam ketika sosok misterius itu datang, Pak De Sastro tak bisa tidur dengan tenang. Suara lonceng kecil di pintu warung sering berdering sendiri. Bahkan saat warung sudah ditutup rapat, setiap pagi, ia menemukan hal aneh di meja kayu tempat pelanggan itu duduk dulu. Setumpuk uang lusuh dan basah, berlumur lumpur seperti baru diambil dari rawa. Awalnya Pak De mengira itu ulah anak iseng. Tapi malam demi malam, uang itu terus muncul. Dan jumlahnya selalu sama, Rp1.000, uang kertas lama yang sudah tidak berlaku. Yang lebih aneh, di lantai dekat kursi itu ada jejak kaki basah yang selalu mengarah ke pintu. Namun tak pernah ada bekas keluar dari halaman. Jejaknya berhenti tepat di depan sumur tua di belakang warung. Suatu malam, seorang sopir truk yang sering mampir bercerita sambil menyalakan rokok. "Pak De, tadi pas lewat jam 2, saya lihat warung ini ramai. Banyak orang duduk ngopi, tapi aneh, semua pakai baju putih lusuh. Waktu saya berhenti, kok warungnya malah gelap." Pak De hanya diam. Ia tidak berani menjawab, karena tahu jam 2 malam tadi ia sedang tidur di dalam warung, dan tak ada siapapun di luar. Sejak itu, ia mulai perhatikan sesuatu. Setiap jam 2 malam, angin dari arah rawa berhembus lebih dingin dari biasanya. Dan di kaca toples kopi, sering muncul embun berbentuk sidik jari manusia. Sampai suatu malam, ia mencoba menantang rasa takutnya. Ia menyalakan lampu petromak, duduk di kursi depan, dan menunggu siapa yang datang mengambil uang itu. Waktu menunjukkan pukul 1.57 dini hari. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik dan tetes air dari genting bocor. Tiba-tiba,
Lonceng kecil di pintu berbunyi pelan. Kursi kayu di pojok bergerak sendiri, seperti diduduki seseorang. Pak D menahan napas. Di atas meja, air mulai menetes dari udara kosong. Perlahan, terbentuk bekas tangan berlumpur, lalu meletakkan sesuatu di meja. Uang Rp1.000 yang basah dan sobek. Lalu suara serak terdengar di antara gemerisik malam. Kopi pahit, Pak D, seperti dulu. Pak D gemetar. Ia berusaha bicara, tapi lidahnya keluh. Dan ketika ia menatap kursi itu, sosok samar tampak menunduk dengan wajah tak jelas. Tetesan air menetes dari dagunya ke lantai, membentuk genangan kecil berbau anyir. Lampu petromak mendadak redup, dan dari belakang warung, suara sumur tua bergema pelan. Seolah sesuatu sedang memanggil dari dalam. Pak D, kembalikan yang belum sempat aku bayar. Pak D menjerit pelan, dan semua lampu padam serentak. Warung itu tenggelam dalam kegelapan dan aroma tanah basah. Sejak malam itu, Pak D Sastro tak lagi bisa memejamkan mata. Bayangan kursi yang bergoyang sendiri, uang basah di meja, dan suara dari sumur tua terus terngiang. Namun anehnya, setiap kali ia mencoba menutup warung, angin malam selalu berembus kencang dari arah rawa, seolah ada yang memaksanya tetap buka. Malam itu, jam hampir menunjukkan pukul 2. Pak D menyalakan lampu petromak, menyeduh kopi seperti biasa, sekadar untuk menenangkan pikirannya. Aroma kopi tubruk menguar, uap panasnya berputar naik, membentuk lingkaran samar di udara. Tapi kali ini, uap itu tidak biasa. Di permukaan kopi yang hitam, perlahan terbentuk bayangan wajah seseorang. Wajah itu pucat, matanya sayu. Kulitnya tampak mengelupas seolah lama direndam air. Dan dari cangkir itu, suara lirih keluar. Aku dulu suka kopi Pak D. Sebelum malam itu, sebelum aku tenggelam, kopi tumpah dari tangan Pak D. Tubuhnya kaku, matanya terpaku pada permukaan meja. Cangkir itu masih bergetar pelan, meski tak disentuh siapapun. Ia mundur perlahan, namun suara dari cangkir itu semakin jelas. Pak D, dulu aku belum sempat bayar. Sekarang aku kembali dengan uangku. Uap kopi itu lalu berubah menjadi kepulan asap hitam, menyebar ke seluruh ruangan, hingga lampu petromak redup berkelip-kelip seperti sekarat. Pak D menutup hidungnya. Bau anyir darah bercampur lumpur mengisi warung. Ia berusaha membuka pintu, tapi gagangnya terasa lengket, seperti dilapisi lumpur basah. Dari arah meja pojok, suara kursi bergeser pelan. Dan di sana, samar-samar terlihat siluet seorang pria muda. Pakaian putih lusuh menempel di tubuhnya, rambutnya meneteskan air hitam. Sosok itu menatap Pak D. Mulutnya bergerak, tapi suaranya bergema dari segala arah. Kau masih ingat aku, Pak D? Kopi pahit, 2 gelas, malam hujan 20 tahun lalu. Pak D terdiam. Ingatan lamanya mulai muncul. Seorang pemuda miskin yang dulu sering ngopi di warungnya. Dan suatu malam kabur tanpa membayar. Malam itu juga, pemuda itu hilang di rawa belakang warung. Pak D berusaha bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Sosok itu mendekat perlahan. Suara air menetes terdengar semakin keras. Aku tenggelam, sambil membawa rasa bersalah. Dan setiap malam, aku mencium aroma kopi yang tak sempat kuminum. Lampu padam, dan yang tersisa hanya suara angin berputar di dalam warung. Disusul satu kalimat pelan dari arah meja. Kopi itu masih panas, Pak D. Keesokan paginya, wajah Pak D Sastro tampak pucat. Matanya sembab, suaranya berat, dan tangannya terus gemetar saat menggenggam cangkir kopi.
Ia tahu, warungnya sudah tak wajar lagi. Setiap malam, kursi di pojok itu selalu bergerak sendiri. Dan aroma kopi pahit terus muncul meski tak ada yang menyeduh. Akhirnya, Pak D memutuskan mencari pertolongan. Ia mendatangi Mbah Dargo, orang tua di ujung desa, yang dikenal masih menguasai ilmu leluhur. Mbah Dargo duduk di teras, menatap Pak D dengan mata tajam. "Warungmu itu berdiri di atas tanah yang tak bersih," katanya pelan. "Dulu di situ rawa. Banyak yang hilang waktu banjir besar 20 tahun lalu." Pak D terdiam. Ia mulai mengingat masa lalu. Dulu, sebelum mendirikan warung, ia memang menimbun tanah rawa di situ. Tak pernah terpikir olehnya kalau tanah itu mungkin masih menyimpan jasad manusia. Mbah Dargo lalu mengeluarkan segenggam tanah dari saku kainnya. Tanah itu berwarna kehitaman, dan saat dibuka, bau busuk menyengat keluar. "Ini tanah dari bawah sumur warungmu," katanya. "Ada tulang kecil di dalamnya. Itu tanda kalau arwah yang tenggelam belum diterima bumi." Pak D membungkuk ketakutan. Ia teringat pada pemuda yang dulu sering datang ke warungnya. Pemuda miskin yang suatu malam pergi tanpa bayar, lalu tak pernah kembali. "Dia meninggal di rawa itu, Pak D," ucap Mbah Dargo lirih, "dan jasadnya tertimbun di bawah warungmu." Suara jangkrik berhenti. Angin tiba-tiba datang dari arah utara, membawa aroma lumpur dan bunga layu. Mbah Dargo menatap langit, lalu berkata, "Ia bukan ingin mengganggumu. Ia hanya menagih janji yang tak sempat ditepati." Pak D menelan ludah. "Janji apa, Mbah?" Mbah Dargo menghela napas. "Janji untuk menunggu secangkir kopi yang tak pernah ia minum." Malam itu, setelah Mbah Dargo pulang, Pak D mencoba menenangkan diri. Ia duduk di kursi depan, menatap meja kayu yang mulai berlumut. Tiba-tiba, dari luar warung terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat, dan berlumpur. Lonceng kecil di pintu berdering pelan. Pak D menatapnya, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya bau tanah basah yang makin kuat. Dan di meja pojok itu, muncul cangkir tua yang dulu pernah hilang bertahun-tahun lalu. Cangkir itu masih penuh dengan kopi, dan di permukaannya mengambang sehelai rambut basah. Pak D mundur pelan. Dari belakang warung, suara sumur tua kembali terdengar. Plung, plong, plong. Seperti ada yang sedang naik ke permukaan. Sejak Mbah Dargo datang dan membuka rahasia itu, malam di warung Pak D tak pernah sama lagi. Angin yang dulu terasa menyejukkan kini dingin menusuk tulang. Setiap kali petromak dinyalakan, cahayanya selalu bergetar, seolah menolak menerangi sudut pojok warung. Malam itu, Pak D menyalakan rokok, duduk sendirian menunggu pelanggan manusia. Tapi yang datang justru tanda-tanda dari yang tak terlihat. Suara langkah kaki berlumpur terdengar dari luar, pelan tapi berat. Lonceng kecil di pintu bergerak sendiri, berdering pelan. Ting, ting, ting. Kursi di pojok bergeser pelan. Udara di dalam warung tiba-tiba berubah lembab, dan bau lumpur mulai terasa. Pak D menatap meja kayu itu. Di sana, muncul bekas tangan berlumpur yang menekan permukaan meja. Lalu, sesuatu muncul di dinding. Bayangan tangan panjang, meraba-raba seolah mencari sesuatu. Pak D terpaku, tubuhnya tak mampu bergerak. Dari arah belakang, terdengar suara tetesan air. Diikuti bisikan berat yang seakan keluar dari dasar bumi. "Pak D, kopi pahit, seperti dulu." Suara itu membuat lampu petromak bergetar, hingga nyalanya menurun dan hanya menyisakan cahaya kuning pucat. Pak D memaksakan diri untuk bicara. "Siapa kau?" Suaranya gemetar. Tak ada jawaban.
Hanya suara langkah kaki yang kini mengitari warung. Dan setiap kali langkah itu berhenti, cangkir-cangkir di rak mulai bergetar sendiri. Tiba-tiba, toples gula di meja retak, lalu pecah berderak, menumpahkan butiran gula ke lantai. Dan di antara gula itu, tampak setetes darah menetes dari udara kosong. Pak D berteriak pelan, mundur ke tembok. Namun di telinganya, suara itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih dalam, lebih berat. Aku masih di sini, Pak D. Masih menunggu kopi yang tak pernah tersaji. Suara langkah berhenti tepat di depan meja. Udara menjadi beku. Dan tiba-tiba, uang 1000 basah tergeletak di atas meja. Masih meneteskan air lumpur, persis seperti malam pertama dulu. Pak D tahu, malam ini bukan tanda biasa. Arwah itu sudah benar-benar kembali. Ia berlari keluar warung, menuju sumur tua. Angin malam berputar kencang, membawa suara samar dari dalam sumur. Kau menolak kopiku dulu, Pak D. Sekarang, aku datang menagihnya. Pak D menatap ke dalam sumur. Dan dari kedalaman gelap itu, muncul bayangan tangan berlumpur yang bergerak pelan menuju permukaan. Malam berikutnya, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung, tanpa bintang. Suara kodok dari rawa seakan berhenti mendadak setiap kali angin lewat. Pak D Sastro duduk di dalam warung dengan dada berdebar. Ia sudah menyiapkan segelas kopi pahit di meja pojok. Cangkir tua yang sama seperti yang ditemukan tempo hari. Tepat pukul 2 malam, lonceng pintu berbunyi ting-ting. Pelan tapi memecah sunyi. Pintu warung terbuka sedikit. Udara dingin dan basah masuk, membawa aroma tanah dan darah. Kursi kayu di pojok itu bergerak sendiri. Pak D menatapnya tanpa berani berkedip. Dari kegelapan, perlahan muncul sosok hitam basah. Tubuhnya kurus, bajunya putih lusuh. Dan dari kepalanya menetes air berlumpur ke lantai. Namun yang membuat Pak D gemetar adalah wajahnya. Tidak ada wajah, hanya kulit kelabu licin, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Sebuah rongga hitam menganga di tengah kepalanya. Dari sanalah keluar suara lirih dan bergetar. Kau masih ingat aku, Pak D? Pak D terdiam, tapi air matanya mengalir sendiri. Ia tahu suara itu. 20 tahun lalu, seorang pemuda miskin datang ke warungnya di malam hujan. Memesan kopi, tapi tak bisa membayar. Pak D marah dan mengusirnya. Pemuda itu pergi sambil menunduk. Dan malam itu juga, ia tenggelam di rawa belakang warung. Aku datang bukan untuk menakutimu, Pak D. Bisik suara itu lirih. Aku hanya ingin meneguk kopi terakhirku. Pak D menatap cangkir di meja. Tangan yang berlumpur itu terulur pelan. Mengambil cangkir, lalu mengangkatnya ke arah rongga wajahnya. Kopi itu tumpah, menetes ke lantai. Dan aroma kopi bercampur amis darah memenuhi ruangan. Pak D menutup mulut, menahan mual. Namun sosok itu menunduk lagi. Dan kali ini terdengar suara berat, seperti keluar dari dalam bumi. Aku haus selama 20 tahun. Haus karena penyesalanmu. Lampu petromak berkelip. Piring-piring di rak berguncang, jatuh satu persatu. Angin berputar di dalam warung, meniup abu rokok dan debu kopi. Pak D berlutut. Saya salah, saya marah waktu itu, saya tak tahu. Suaranya parau dan gemetar. Namun sosok itu hanya berdiri diam, menatapnya tanpa wajah. Lalu, perlahan, tangan berlumpur itu menunjuk ke arah sumur belakang. Di sanalah tubuhku tertimbun, Pak D. Di bawah tanah yang kau ratakan untuk mendirikan warung ini. Air mata Pak D menetes. Suara jangkrik kembali terdengar dari luar.
Tapi kali ini terdengar seperti ratapan panjang yang menyayat. Sosok itu mulai memudar. Namun sebelum menghilang, terdengar satu kalimat terakhir. "Kopi terakhirku belum tuntas, Pak D." Kemudian hening. Hanya tersisa genangan air lumpur di lantai. Dan di atas meja, uang Rp1.000 yang sama. Masih basah. Masih menunggu kopi berikutnya. Setelah malam itu, Pak D Sastro tak lagi membuka warungnya. Pintu bambu tertutup, petromak padam. Dan aroma kopi yang biasa menenangkan kini membuat bulu kuduknya berdiri. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Setiap malam, dari luar warung terdengar suara kursi bergeser. Dan suara yang sama berbisik lirih. "Kopi pahit, Pak D, satu saja." Pak D tahu, arwah itu belum pergi. Akhirnya, ia kembali menemui Mbah Dargo. Memohon agar semua ini berakhir. Mbah Dargo datang membawa dupa, kendi air bunga, dan segenggam tanah dari sumur belakang warung. Mereka tiba di warung tepat menjelang tengah malam. Udara begitu dingin, seakan seluruh desa menahan napas. Mbah Dargo menatap meja pojok yang selama ini jadi tempat munculnya arwah itu. Lalu ia berkata pelan, "Malam ini, kita sajikan kopi terakhirnya." Pak D menyiapkan cangkir tua itu. Ia menuang kopi hitam perlahan, tangannya gemetar. Sementara Mbah Dargo menyalakan dupa dan mulai melantunkan mantra tua. "Asalmu dari tanah, kembalilah pada tanah. Asalmu dari air, tenanglah bersama air." Angin mulai berputar. Asap dupa menari-nari, membentuk lingkaran di atas meja. Lalu tiba-tiba, kursi kayu itu bergerak sendiri. Pak D menatapnya, air matanya jatuh. Ia tahu, arwah itu datang. Dari arah pintu, muncul kabut tipis. Di dalam kabut itu, tampak sosok samar seorang pemuda. Rambutnya basah, bajunya robek, dan wajahnya kini mulai terbentuk. Pucat, tapi dengan senyum lembut yang tak lagi menyeramkan. "Pak D, kopi saya sudah siap." "Ya." Suara itu tenang, tidak seperti sebelumnya. Pak D terisak, menunduk sambil berkata, "Maafkan saya, Le, saya marah waktu itu, saya salah." Pemuda itu tersenyum samar. Ia duduk di kursi pojok, mengambil cangkir kopi. Meneguknya perlahan. Ketika seteguk terakhir diminum, cangkir itu retak. Dan dari retakannya keluar asap putih tipis yang naik ke langit-langit warung. Aroma kopi tiba-tiba berubah manis. Lampu petromak menyala terang, dan suara jangkrik kembali terdengar dari luar. Mbah Dargo menunduk, berkata pelan, "Sudah tenang dia, Pak D. Arwahnya sudah menemukan jalannya." Pak D hanya bisa terdiam, menatap kursi yang kini kosong. Di atas meja hanya tersisa uang 1.000 basah. Namun kali ini sudah kering oleh panas lampu. Malam itu, tak ada lagi langkah berlumpur. Tak ada suara dari sumur. Hanya kedamaian, dan secangkir kopi yang kini tinggal kenangan. Beberapa minggu setelah malam itu, warung Pak D Sastro kembali buka. Pelanggan mulai datang lagi, sopir truk, petani, juga anak-anak muda yang mampir sekadar mencari kopi malam. Tapi suasana di warung itu tak lagi sama. Ada ketenangan yang aneh, dan aroma kopi setiap malam selalu lebih kuat dari biasanya. Seolah ada seseorang yang turut menyeduh dari dunia lain. Pak D jarang bicara soal apa yang terjadi. Ia hanya tersenyum setiap kali ditanya. Dan berkata singkat, "Warung ini dijaga oleh pelanggan lama. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Kursi kayu di pojok warung itu selalu dibiarkan kosong. Tak pernah diduduki siapapun. Setiap kali ada pelanggan yang mencoba duduk di sana, kursinya bergeser sendiri, pelan tapi pasti.
seolah menolak tubuh yang hendak mendudukinya. Beberapa orang bercerita, kadang mereka mencium aroma kopi lebih pekat dari arah kursi kosong itu. Bahkan mendengar suara halus seperti seseorang menyeruput kopi perlahan. Pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, api Petromax sering bergetar lembut, dan di permukaan kopi pelanggan muncul bayangan samar wajah pemuda-muda dengan senyum tenang. Pak D tahu, ia masih datang. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menemani. Kopi pahit, Pak D. Tapi kali ini, rasanya manis. Suara itu muncul pelan setiap kali angin lewat. Pak D hanya menatap kosong ke arah kursi pojok, dan mengangguk kecil, sambil mengusap air matanya yang nyaris jatuh. Sejak malam itu, tak pernah lagi ada suara langkah berlumpur. Tak ada uang basah di meja. Yang tersisa hanyalah warung sederhana dan cerita tentang seorang pelanggan yang akhirnya meneguk kopi terakhirnya setelah 20 tahun menunggu. Warung Pak D mungkin terlihat sepi di mata manusia, tapi di setiap gelas kopi yang diseduh malam hari, selalu ada satu tegukan yang tak pernah benar-benar habis. Tegukan milik arwah pelanggan setia, yang kini menjaga warung itu dari dunia seberang. Beberapa tahun berlalu sejak malam ketika warung itu menjadi saksi antara dua dunia. Desa itu kini ramai, jalanan sudah beraspal, dan lampu listrik menggantikan Petromax tua. Namun di tengah perubahan itu, warung bambu Pak D Sastro tetap berdiri. Tua, sederhana, dan seolah menolak waktu. Setiap malam, warung itu tetap ramai. Aroma kopi hitamnya bisa tercium dari jauh. Dan orang-orang bilang, rasanya berbeda dari kopi manapun. Lebih hangat, lebih dalam. Seolah diseduh oleh tangan yang tak lagi hidup. Anak muda yang tak tahu cerita lama sering duduk di kursi pojok, lalu tiba-tiba merasa merinding tanpa sebab. Ada pula yang bersumpah melihat asap kopi membentuk wajah seseorang yang tersenyum samar. Pak D Sastro sendiri kini jarang terlihat. Orang bilang, beliau sudah terlalu tua untuk melayani pelanggan. Namun, anehnya, setiap malam warung itu tetap buka. Lampu menyala, kopi terseduh, uang di toples bertambah. Padahal tak ada satupun orang yang terlihat di dalam. Suatu malam, seorang sopir truk yang kelelahan berhenti di depan warung itu. Ia memesan segelas kopi, dan di antara tegukan pertama dan kedua, ia menatap kursi pojok yang kosong. Di sana, samar-samar, terlihat bayangan seorang lelaki muda, dengan wajah pucat dan senyum damai. Dan di belakangnya, Pak D Sastro berdiri, menatapnya lembut. Warung ini, kata sopir itu pelan, tidak sepi, tapi juga tidak ramai. Saat ia menengok lagi, kursi itu kosong, kopinya tinggal setengah, dan lampu warung perlahan padam sendiri. Malam terus bergulir, warung Pak D mungkin hanya tinggal cerita bagi manusia. Tapi di antara kabut malam dan aroma kopi pahit, masih ada jiwa-jiwa yang datang, mencari kehangatan dalam secangkir kopi yang tak pernah benar-benar dingin.